Salat sunnah rawatib disebut ratib, artinya menggiring atau yang mengiringi. Maka salat sunnah rawatib iaitu as-sunan at-tabi'ah lil faraid al-khams, iaitu salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu, yang melakukan sunnah rawatib 12 rakaat, iaitu dibangun rumah untuknya di surga. Tapi kalau melakukan 12 rakaat saja yang sunnah rawatib tapi tidak salat yang wajib, nya tetap dalam neraka. Cuma rumahnya saja yang di surga, orangnya tetap dalam neraka. Salat pas Allahu Akbar, pas iqamah, duluan kita Allahu Akbar. Kadang-kadang kan ada menasah-menasah yang enggak ada mesin, sehingga kita enggak tahu berapa menit lagi mau iqamah. Pas takbir Allahu Akbar, lalu bunyi iqamah, baru takbir. Apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang salat sunnah, dan kita sudah bahas keutamaan melakukan salat sunnah, yaitu salah satu jalan untuk mendapatkan surga dengan memperbanyak salat sunnah. Kemudian juga selain daripada itu, salat-salat sunnah akan menutupi kekurangan pada salat wajib, terutama salat penggiring salat wajib atau salat sunnah rawatib. Di akhirat nanti, ketika kita dihisab dan Allah menghisab salat kita, kalau ditemukan kekurangan, maka Allah menyuruh malaikat untuk menambal kekurangan itu melalui salat sunnah. Kita sudah bahas juga salat sunnah itu secara umum terbagi dua, yaitu salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad. Salat sunnah mutlak, salat sunnah yang tidak ada prosedural, tidak ada aturan. Artinya dia boleh dilakukan kapanpun, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang salat. Dan jumlah rakaatnya tidak terbatas, boleh dilakukan karena sebab apapun, dalam kondisi apapun, dengan sebab apapun,
boleh melakukan salat sunnah mutlak. Dan sebaiknya lakukannya 2 rakaat. Jumlah tidak terbatas. Baik, kita sambung. Jadi itu pembahasan kita yang lalu. Berikutnya yaitu at-tatawwu' al-muqayyad. Salat berikutnya adalah salat sunnah muqayyad. Jadi mutlak itu lawannya muqayyad. Kalau muqayyad berarti salat sunnahnya yang ada prosedur dari nas atau dari Al-Quran dan hadis. Muqayyad ini tidak bisa dilakukan suka-suka kita. Dia punya sebab-sebab tertentu, waktu-waktu tertentu, dan dalam keadaan tertentu. Juga dengan syarat-syarat tertentu. Jadi muqayyad itu artinya terikat dengan prosedur atau dengan syarat. Kalau mutlak tadi tidak terikat apapun. Baik, salat sunnah muqayyad ini banyak. Jadi selain salat sunnah mutlak itu semuanya muqayyad. Semua salat sunnah. Karena selain daripada salat sunnah mutlak, lain semuanya ada aturan. Dan yang akan dibahas pertama dalam salat sunnah muqayyad yaitu as-sunanu ar-rawatib. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib disebut ratib, artinya menggiring atau yang mengiringi. Maka salat sunnah rawatib yaitu as-sunan at-tabi'ah lil faraid al-khams, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu. Salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu ini dibagi 2. Ada yang dilakukan qabliyah, ada yang dilakukan ba'diyah. Nah, kemudian inilah salat sunnah yang dimaksud oleh Nabi, penutup atau penambal salat wajib yang ada kekurangan. Kekurangan pada salat wajib yaitu kekurangan pada khusyuknya salat, bukan kekurangan pada rukun salat. Kalau kekurangan pada rukun salat itu enggak bisa diganti dengan salat sunnah, tapi harus diulang. Jadi kalau ada yang kurang rukun syarat, itu enggak bisa diganti dan enggak bisa ditambal dengan salat sunnah. Itu harus diulang atau diqadha. Jadi nanti pertanyaan Allah di akhirat, kalau salat wajib kita bermasalah, yang dimaksud adalah khusyuknya. Enggak sempurna mengingat Allah. Maka yang menjadi penambal adalah salat sunnah rawatib, yang qabliyah dan ba'diyah. Ini yang paling utama, penambal salat wajib. Maka disebut rawatib, dia mengiringi salat fardu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, salat sunnah rawatib tadi kita sebutkan ada qabliyah, ada ba'diyah. Kemudian salat sunnah rawatib ini dibagi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Muakkad artinya yang sangat dikuatkan. Ghair muakkad disunnahkan tapi tidak terlalu dikuatkan. Jadi kalau muakkad itu ma qadda wa ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah rawatib yang muakkad maksudnya yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah meninggalkannya kecuali dalam safar, dalam perjalanan atau dalam sakitnya. Kalau ghair muakkad berarti kadang-kadang dilakukan Nabi, kadang-kadang ditinggalkan. Itu berarti ghair muakkad. Baik. Apa saja salat sunnah rawatib yang muakkad?
Menurut jumhur ulama, terutama mazhab Syafi'i dan Hambali, itu menyebutkan bahawa salat sunnah yang muakkad, salat sunnah rawatib yang muakkad itu ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Menurut mazhab Hanafi ada 12 rakaat. Mana yang 10 rakaat dalam pandangan jumhur ulama, iaitu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku menjaga dan menghafal 10 rakaat yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah rawatib. Jadi Ibnu Umar mengatakan ada 10 rakaat yang dipesankan oleh Nabi dan itu muakkad, disuruh jaga betul. Apa saja? Yang pertama, raka'ataini qabla dhuhri, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti sudah 4. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Sudah 8. Wa raka'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini hadis yang menyatakan tentang 10 rakaat yang selayaknya dijaga. Ini muakkad. Jadi jumhur ulama mengambil hadis ini mengatakan 10 rakaat inilah yang muakkad. Nah, menurut mazhab Hanafi ada tambahan. Jadi mazhab Hanafi mengatakan 12 rakaat. Ada tambahan 2. Apa tambahan 2? Yaitu sebelum zuhur ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 10 tadi seperti hadis, namun ada tambahan 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Jadi jumlahnya 12 rakaat. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yada' arba'an qabla adh-dhuhri. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, kata Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian hadis yang kedua dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, man shalla isnatai asyrata raka'ah fi yawmin wa laylah, barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam. Yang dimaksudlah salat sunnah rawatib. Jadi Nabi dalam hadis ini menyebutkan 12. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka dipastikan dia akan dibangunkan rumah untuknya di surga. Berarti yang melakukan 12 rakaat ini insya-Allah masuk surga. Dan qalat Ummu Habibah, perawi hadis ini yaitu Ummu Habibah kemudian mengatakan, fama taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini salah satu fadilah yang melakukan sunnah rawatib 12 rakaat.
yaitu dibangun rumah untuknya di surga. Tapi kalau melakukan 12 rakaat saja yang sunnah rawatib tapi tidak salat yang wajib, nya tetap dalam neraka. Cuma rumahnya saja yang di surga, orangnya tetap dalam neraka. Tentu yang dimaksud di sini salat wajibnya ada ditambah 12 rakaat salat sunnah rawatib. Nah, ini jumlah salat sunnah yang muakkad. Selain daripada itu semuanya ghair muakkad. Jadi kita ulang kembali Bapak. Jadi kalau kita ambil begini cara kita ambil kesimpulan. Salat sunnah rawatib yang muakkad itu 10. Tetapi bagi yang ingin menjaga 12 menjadi 12, itu ada kelebihan sendiri. Yang pasti dibangunkan rumah untuknya di surga. Jadi yang enggak salat 12 rakaat ini apakah ada rumah di surga? Misal kita ahli salat wajib, kita ahli sedekah Ramadan, bagus. Tapi kita enggak bisa jaga 12 rakaat ini. Apakah enggak ada rumah di surga? Ada, tapi dapat melalui amalan yang lain. Karena ada 20 hadis yang menyebutkan orang-orang yang akan mendapatkan rumah di surga. Tapi intinya begini Bapak dan Ibu, semua yang masuk surga itu dapat rumah. Semua yang masuk surga dapat rumah. Jadi jangan mengira yang masuk surga ada yang dedah-dedah tak tahu ke mana. Yang penting sudah masuk dalam surga, tapi rumah, kredit, kontrak enggak. Semua dapat rumah. Jadi yang dimaksud di sini adalah mempercepat jaminan masuk surga. Orang-orang yang membuat amalan-amalan yang dijamin rumah di surga. Kita rumah di surga apakah satu kapling? Di dunia kan kita satu kapling. Ada yang sampai hari ini tidak ada kapling. Tidak ada rumah pun, sewa terus-terusan. Di surga, rumah kita itu tidak terbatas. Jumlahnya pun tidak terbatas, suka-suka Allah. Luasnya berapa? Luasnya sejauh mata memandang, kata Nabi. Luas rumah di surga sejauh mata memandang. Jadi sepanjang kita pandang itu rumah kita semua. Nanti ada yang mengira, oh enggak cukuplah surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi Pak, surga. Arduhas samawati wal ard. Kita di bumi saja sudah terasa luas. Tinggal di rumah yang kita buat sendiri saja terasa luas. Nah, jadi ini kelebihan yang jaga 12 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, boleh tambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, lalu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau ada tambahan berarti tambahannya di sebelum zuhur menjadi 4 rakaat. Begitu yang kita harus jaga. Bukan wajib tapi selayaknya kita jaga. Selain daripada itu semuanya ghair muakkad. Nabi kadang-kadang salat, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Berarti yang ditinggalkan Nabi yang bukan sering tapi kadang-kadang Nabi tinggalkan, yaitu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini jangan sampai setelah ini Bapak enggak ada yang salat qabliyah isya satu pun. Gara-gara oh berarti yang sebelum isya ghair muakkad, tidak terlalu dikuatkan. Maksud ghair muakkad, kadang-kadang Nabi tinggalkan, bukan disuruh tinggalkan. Tetap dapat pahala banyak. Jadi tetap salat walaupun ghair muakkad. Jadi itu salat-salat yang ghair muakkad. Baik. Kita akan detilkan, kita mulai dulu dari
salat sunnah qabliyah subuh. Ba'diyah subuh enggak ada. Nanti kalau ada pun karena ada masalah. Baik, yang pertama adalah salat sunnatul fajri. Disebut qabliyah subuh, juga disebut sunnatul fajr. Itu salat yang sama. Tidak beda. Jadi bukan sunnah fajar sendiri lalu tambah lagi qabliyah subuh, enggak. Qabliyah subuh itulah sunnatul fajar. Disebut dengan nama yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Banyak dalil di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan ala raka'atil fajri. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah. Bahkan beliau sangat menjaga salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar ini maksudnya qabliyah subuh. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah disebutkan oleh Aisyah juga, lam yakun yada'ahuma abadan. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama-lama. Nanti sampai meninggal pun beliau tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis yang lain dari Aisyah juga riwayat Bukhari Muslim, Aisyah mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fihi. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih besar pahalanya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Para ulama mengatakan kebaikan orang di dunia pada subuh hari itu, kebaikan di seluruh dunia di subuh hari itu kalah dengan 2 rakaat orang yang salat qabliyah subuh. Maka keluarlah bahasa Nabi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi subuh hari itu kan orang ada yang banyak melakukan kebaikan, ada yang berjalan menuju ke masjid, ada yang macam-macam kebaikan, ada yang mungkin didahului dengan salat tahajud, macam-macam. Salat sunnah qabliyah subuh khairun, lebih baik daripada dunia dan isinya di subuh hari itu. Makanya orang paling kaya itu dalam gudangnya Allah adalah orang yang salat 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan kekayaan dunia itu tidak ada apa-apanya dengan pahala orang yang salat 2 rakaat qabliyah subuh. Makanya janganlah kita meninggalkannya kalau seandainya kita tidak dalam keadaan mudarat. Ini sebaiknya salat yang harus dipelihara. Rasulullah itu tidak meninggalkan salat qabliyah, baik hadar maupun safar. Waktu tidak safar pun beliau salat, waktu safar pun beliau salat. Jadi kalau safar, Nabi kadang-kadang yang salat qabliyah lain dan ba'diyah lain itu kadang-kadang tinggal karena di tengah-tengah perjalanan. Tapi yang beliau enggak pernah tinggalkan dalam perjalanan adalah qabliyah subuh. Ini salat yang sangat istimewa. Nah, berikutnya salat 2 rakaat qabliyah subuh ini itu dilakukan setelah masuknya waktu subuh. Jadi dia waktunya adalah setelah azan subuh. Kalau azan subuh 2 kali,
Dia munculnya setelah azan subuh yang kedua. Azan subuh yang pertama itu belum masuk waktu subuh. Itu fajar kazib. Itu tujuan azan membangunkan orang. Begitu azan subuh kedua, itu sudah masuk waktu subuh. Disitulah munculnya salat sunnah qabliyah subuh. Dilakukan lebih baik di rumah daripada di masjid. Rasulullah mengatakan, sallu fi buyutikum illa al-fariḍah. Salatlah kalian semua salat di rumah kalian kecuali yang fardu. Salatlah semua salat di rumah kalian kecuali salat fardu. Jadi salat wajib saja yang disuruh ke masjid. Selain itu sunnahnya di rumah, baik qabliyah maupun ba'diyah. Namun kalau kita rasa-rasa, Ustaz lu menyolong wo, kalau saya pulang nyan hanali ba'diyah hanali. Kalau kita merasa kalau kita pulang setelah solat Isya ni, kita rencananya mau solat sunnah di rumah, tapi yang banyak enggak sampai-sampai ke rumah, maka dia solat sunnahnya di kedai kopi, di tempat baju umi. Kalau merasa diri enggak sanggup melakukan solat sunnah itu di rumah, lakukanlah di masjid. Tapi bagi kita yang ingin mengikuti Nabi sempurna masalah ini, Nabi itu semua salat qabliyah ba'diyah di rumah, Pak. Habis azan beliau enggak muncul ke masjid, ke dalam masjid, tapi beliau salat dulu di dalam rumah. Kapan Nabi keluar ke tempat imam? Ketika mau mendirikan salat wajib, baru beliau keluar. Makanya Bilal itu menunggu-nunggu Nabi. Bilal menunggu Nabi keluar dari kamar. Nabi nanti yang memerintahkan qomat. Jadi yang suruh qomat itu adalah imam, bukan makmum, bukan sesama makmum. Jadi bukan makmum yang mengatakan hai qamat aju. Enggak. Imam. Begitu imam sudah lihat, oh keaman, oh sudah ramai, baru dia bilang sama muazzin, dia bilang qamat. Jadi yang suruh qamat imam, juga bukan mesin itu. Selama ini kan orang berpatokan pada mesin. Mesin itu kita yang atur. Hak sebenarnya yang menyuruh dirikan salat wajib adalah imam. Kalau imam mengatakan jangan dulu, ni orang baru 2 drom, baru 2 orang yang nampak, lain ada dengar di Bandung, saya kata imam, kita tunggu dulu, walaupun mesin sudah bunyi. Kalau imam bilang jangan dulu, tunggu. Kalau sudah ramai, enggak perlu tunggu mesin. Misal semua sudah solat sunnah qabliyah isya misal, imam lihat di mesin masih 5 menit lagi atau 2 menit lagi, tapi semua sudah solat, sudah menunggu-nunggu. Imam boleh perintahkan qomat. Muazzin jangan bantah, jangan mengatakan dengku kalau mai. Jangan muazzin je tampo je. Begitu seharusnya. Tapi enggak apa-apalah, kita bersandar pada mesin supaya teratur, okeylah, tidak masalah, kan? Nah, jadi Nabi begitu. Nabi itu keluar ketika mau menyuruh iqamah, dan Nabi pun enggak langsung berdiri ketika suruh iqamah. Beliau keluarnya ketika kadang-kadang sedang iqamah, baru beliau keluar. Makanya kita makmum itu jangan berdiri sebelum nampak imam. Itu sunnahnya. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari, kata Rasulullah, "Fala taqumu hatta tarawni." Jangan kalian bangun sampai engkau melihat aku keluar dan berdiri di mihrab. Jadi walaupun iqamah berbunyi, kalau imam belum berdiri di depan, itu enggak usah berdiri. Makanya kan kita sudah pernah bahas, kapan waktu berdiri terbaik? Ketika iqamah. Imam Hanafi suruh berdiri pada kalimat hayya 'alas shalah. Kalimat hayya 'alas shalah baru disuruh berdiri. Duduk aja dulu.
Walaupun imam sudah ada, duduk aja dulu kalimat hayya 'alas salah baru berdiri. Imam Malik boleh pilih, boleh awal iqamah, boleh akhir iqamah. Imam Syafi'i disuruh berdiri paling bagus setelah selesai iqamah. Yang mazhab kita Imam Syafi'i suruh berdiri ketika selesai iqamah. Makanya walaupun imam sudah ada, kita tetap duduk aja dulu. Begitu qad qamatis salah, terus kemudian Allahu Akbar lagi, itu kita baru berdiri ketika sudah selesai iqamah. Itu yang terbaik kata menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hambali disuruh berdiri pada kalimat qad qamatis salah. Nah, jadi jangan terburu-buru untuk berdiri. Nah, itu cara Nabi salat sunnah. Jadi enggak pernah beliau salat sunnah di salat sunnah qabliyah subuh itu, beliau enggak keluar ke sini, tetap dalam rumah. Nanti waktu salat wajib barulah laki-laki itu disuruh ke rumah. Jadi baik balik. Jangan dibalik. Kalau salat sunnah ke masjid, salat wajib di rumah. Sembahyang duha masjid, sembahyang tahajud masjid. Salat tarawih ke masjid, salat isya sebelum tarawih di rumah, nyen bangainan. Salat isya di rumah, tarawih ke masjid. Salat sunnah di rumah, salat wajib di masjid, kecuali salat-salat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah. Ya, seperti salat gerhana, salat hari raya, termasuk salat tarawih setelah dipopulerkan berjamaah oleh Umar bin Khattab. Itu disuruh ke masjid. Ya. Karena ramai yang begitu, Pak. Tak pernah nampak ke masjid, tapi waktu salat sunnah dah nampak ke masjid. Walaupun baik, tapi ada bangai-bangainya sikit. Ya, sudah. Berikutnya, untuk melakukan salat qabliyah subuh ini, itu disuruh lakukan dengan 2 rakaat yang ringan. Di situ bukan salat panjang, itu salat ringan. Ada hadis dari Hafsah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza i'takafa al-muazzin lis-subhi wa bada'a as-subhu shalla rak'atain khafifatain qabla an tuqama as-salah. Kata Hafsah, Rasulullah itu kalau sudah seorang muazzin mengumandangkan azan subuh, maksudnya azan subuh yang kedua, maka beliau salat 2 rakaat khafifatain, yang ringan. Salatnya ringan sebelum tuqamas salah, sebelum didirikan salat wajib. Jadi bahasa Hafsah, salat subuh itu ringan, salat sunnah subuh itu ringan. Dari Aisyah juga begitu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atain khafifatain ba'da nida, baina nida wal iqamah min salati subhi. Rasulullah itu selalu melakukan salat 2 rakaat yang ringan, iaitu salat subuh, dan waktunya di antara azan dan iqamah. Berarti itu sekaligus menguatkan bahawa sunnah fajar atau qabliyah subuh itu dilakukan setelah azan dan sebelum iqamah. Juga ringan kata Aisyah. Juga kata Aisyah dalam hadis yang lain, kana Nabi yukhaffifu raka'atin allataini qabla salati subhi. Rasulullah itu kalau salat sunnah subuh, beliau melakukannya dengan cara yang ringan. Hatta inni la aqul, sampai-sampai aku bertanya-tanya, sampai-sampai aku bertanya pada diriku, maksudnya, hal qara'a bi ummil kitab, apakah Rasulullah itu sempat membaca Fatihah? Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi saking ringannya qabliyah subuh itu, sampai-sampai Aisyah mengira Rasulullah apa ada baca Al-Fatihah atau tidak. Itu maksudnya Aisyah enggak biasanya Nabi salat ringan begitu. Bukan enggak baca Al-Fatihah. Itu andaian dari Aisyah, Nabi itu melakukan salat qabliyah subuh dengan cara yang ringan
Sehingga seakan-akan enggak baca Al-Fatihah, saking ringannya. Karena Al-Fatihah Nabi kan dibaca dengan baik, teratur. Nabi itu kalau salat sunnah yang lain, itu panjang-panjang. Salat sunnah tahajudnya Nabi dahsyat, mengerikan bahasa kita. Tak sanggup kita ikut. 6 juz dalam 2 rakaat, 6 juz dalam 2 rakaat. Tapi begitu salat subuh, qabliyah subuh, atau salat sunnah fajar, sampai-sampai Aisyah mengatakan, pernah baca Al-Fatihah puan. Begitu ukuran ringannya. Dalam hadis yang lain, cara Nabi melakukannya sehingga nampaknya terlalu ringan, ternyata dijabarkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri. Rasulullah itu kalau melakukan salat qabliyah subuh, beliau membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim. Itu bacaan Nabi. Jadi jangan tapremandro bab sembahyang subuhnya, bab sembahyang qabliyah subuh itu bukan waktunya untuk meremankan diri. Memang disuruh baca yang ringan. Cukup bacanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya. Jadi enggak perlu yang panjang-panjang. Enggak perlu baca amma yatasaalun, an-naba pun enggak usah. Itu aja baca. Karena Nabi selalu membaca itu. Nanti ada hadis lain dari Ibnu Abbas, Nabi kadang-kadang membaca rakaat pertama qulu amanna billah wa ma unzila ilaina dalam surat Ali Imran. Dalam surat Al-Baqarah. Kemudian nanti ada dalam surat Ali Imran, Nabi membaca rakaat kedua ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Tapi bagi kita yang enggak hafal, maka cukup qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Itulah yang membuat kenapa salat qabliyah subuh itu ringan. Ya. Dan enggak perlu diperpanjang, enggak perlu pun ganti dengan ayat yang lain. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan, akan timbul masalah ketika kita datang ke masjid. Bagi kita yang jauh rumah, kalau kita lakukan di rumah, takut enggak sampai ke masjid. Kita lakukan di rumah, takut begitu sampai di masjid, jamaah udah enggak ada lagi, imam-imam udah enggak ada lagi. Maka enggak apa-apa, kejar saja sebelum azan menuju ke masjid. Nanti ada lagi masalah. Bagaimana orang yang datang terlambat ke masjid? Dia lihat mesin itu tinggal 1 menit. Apakah dia perlu salat qabliyah lagi? Nah, ini dalam pandangan para imam mazhab itu perlu pertimbangan. Kalau dia yakin dia lakukan salat sunnah qabliyah dan dia masih bisa dapatkan takbiratul ihram bersama imam, artinya enggak jauh bersama imam, maka dibolehkan untuk salat walaupun tinggal waktu 1 menit. Karena ini kan salat ringan nih. Dia yakin dia bisa dapat rakaat pertama bersama imam, enggak terlalu jauh dari takbiratul ihram imam, maka silahkan ambil salat sunnah qabliyah. Tapi kalau dia datang tiba-tiba iqamah, sudah bunyi iqamah, maka Nabi mengatakan tidak ada salat, la salata ba'da al-iqamah illa al-fardhah. Enggak ada salat sunnah setelah iqamah kecuali yang fardu. Jadi kalau sudah bunyi iqamah, pas kita datang pas bunyi iqamat, itu jangan salat sunnah lagi, Pak. Langsung yang wajib. Karena sebesar-besarnya pahala salat sunnah tetap tidak bisa mengalahkan pahala salat wajib. Salat wajib itu nomor 1 besarnya. Jadi kalau sudah iqamah, jangan lakukan lagi, langsung ikut imam. Tapi kalau kita sedang salat, pas Allahu Akbar,
pas iqamah, duluan kita Allahu Akbar. Kadang-kadang kan ada menasah-menasah yang enggak ada mesin, sehingga kita enggak tahu berapa menit lagi mau iqamah. Pas takbir Allahu Akbar, lalu bunyi iqamah, baru takbir. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sambung solat ini, lalu kita ketinggalan jauh dari imam, disuruh putuskan solat. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu, falyaqta'as salat, putuskan solat. Jadi Allahu Akbar, iqamah. Ya sudah, langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masuk ke solat wajib. Kalau kita yakin, kalau kita sambung 2 rakaat ni, bisa ketinggalan 1 rakaat bersama imam, putuskan salat. Tapi kalau kita sudah berada di rakaat terakhir, baru bunyi iqamah. Jadi kita tadi langsung salat. Pas kita sudah berada rakaat terakhir, atau kita berada di rakaat kedua, bunyi iqamah. Kalau kita yakin bisa kejar imam, maksudnya enggak terlalu jauh dari imam, dari takbiratul ihram imam, maka segera selesaikan salat. Enggak usah diputuskan. Begitu cara menangani kalau keadaannya kita datang dalam keadaan terlambat. Dan berikutnya, setelah salat subuh, ini kan belum iqamah ni. Sedangkan antara azan subuh dan iqamah, itu kalau waktu subuh lumayan panjang. Dan Nabi pun menunggunya panjang. Kenapa? Karena setelah dipanggil, orang kan perlu waktu untuk datang. Ada yang ketika dipanggil baru bangun, sehingga dia kadang-kadang harus wudu, pakai pakaian, itu butuh waktu. Belum lagi ada yang lakukan qabliyah di rumah. Ada yang ketika dipanggil oleh muazzin, dia harus mandi junub dulu. Titik subuh ke mana junub, titik subuh ke mana junub. Jadi orang begitu sudah dipanggil kan enggak mungkin langsung dipanggil langsung tegeruk baju, enggak mungkin. Pasti butuh waktu untuk persiapan. Belum lagi panasin motor, panasin mobil. Maka jangan tergesa-gesa iqamah waktu subuh. Jangan tergesa-gesa iqamah waktu subuh. Jadi tujuan dipanggil untuk datang. Jangan sampai habis panggil kita langsung balap. Ada dah regop, datang. Yang kita langsung balap. Baru 2 menit udah iqamah. Orang baru bangun. Itu salah. Di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi sampai hari ini itu setengah jam antara azan subuh dengan iqamah setengah jam. Sampai-sampai kita datang, kita fikir enggak jadi solat. Duduk kita tanya lagi sama orang nak jadi sembahyang. Kita lihat lagi waktu kok lama sekali. Setengah jam antara azan dengan iqamah di waktu subuh. Kenapa? Karena orang turun dari hotel, yang mandi dan macam-macam. Itu kebijakan untuk salat. Makanya salat itu jangan hanya melakukannya seperti robot. Asal tek langsung lakukan, enggak. Ikuti keadaan. Subuh itu kasih waktu yang panjang sikit. Kasih waktu yang panjang sikit, 15 menit, 20 menit, baik mekaradhan. Begitu. Jadi harus tahu kondisi. Karena tujuannya adalah supaya orang dah datang. Ini contoh mesin tek-tek. Jangan ikut mesin tek-tek itu, enggak mesti. Sudah. Begitu. Ini betul ya mesinnya. Betul. 3 menit lagi ya. Masya-Allah. Satu lagi sedikit lagi apa? Setelah salat qabliyah subuh, apa yang dilakukan? Al-ittija' 'alal janbil aiman, disunnahkan berbaring ke rusuk kanan sambil menunggu iqamah. Ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kata Aisyah, kalau sudah salat 2 rakaat yang ringan sebelum salat subuh, qabla salatil fajri, summa iztaja'a ala syaqqihi al-ayman hatta ya'tihi al-muazzin lil iqamah. Beliau selalu membaringkan diri ke rusuk kanan sampai datang waktu iqamah. Jadi beliau itu habis salat subuh beliau baring, Pak. Dia duduk, dia berbaring di atas sajadahnya. Itu sunnah Nabi. Makanya ada hukum sunnah untuk melakukan ini bagi umat Nabi.
Bukan hanya bagi imam, bagi umat Nabi. Cuma itu kalau dilakukan di rumah. Bapa yang solat qabliyah subuh di masjid, biar ramai-ramai nak baring di masjid. Mandum baring, mandum. Pakana Nabi pupuknya, Nabi lakukannya di rumah, bukan di masjid. Jadi itu yang perlu dibedakan. Sunnah untuk berbaring setelah salat subuh. Dan jangan sampai berbaring bangunnya zuhur. Sunnah Nabi berbaring, pajana bedah, luhur bedah. Itu juga sudah melampaui. Nabi itu berbaring bukan tutup mata, dia baring begitu, lalu dia baru suruh iqamah. Kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi terus kita akan bahas tentang salat-salat sunnah insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.